Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore untuk saudaraku semua dimanapun kalian berada. Perkenalkan ya, nama saya Andika atau biasa dipanggil Cak Andi. Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit ilmu ya tentang seni tutorial kembangan celurit khas Madura ini ya. Sebelum ke tutorial gerakannya, saya ingin memperkenalkan dulu ya senjata khas Madura ini. Nah, inilah yang dinamakan celurit ya. Bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Dia seperti sabit, punya ujung dia lancip seperti ini. Hanya tajam di sebelah sisi dalam saja, yang luar tumpul. Seperti ini ya. Oke. Saya tutup dulu ya. Itu untuk bentuknya ya. Dan celurit sendiri ada dua kegunaan, yaitu yang pertama kegunaan untuk membacok ya, membacok. Yang kedua sayatan seperti ini menyayat ya. Yang seperti ini bacokan. Bedanya bacokan dengan sayatan itu, kalau bacokan dia ada hentakan ya, ada hentakan seperti ini. Nah, ini bacok. Kalau sayatan itu dia hanya menyayat saja seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, itu fungsi dari ini ya, dari celurit ini. Untuk yang pertama ini saya mau memperkenalkan dulu ini ya, arah dari bacokan dan sayatan dulu. Saya taruh dulu ini ya. Untuk arah dari bacokan dulu, ini celurit arahnya bisa ya dari atas sebelah kanan sini ke samping kiri bawah seperti ini bisa, atau sebaliknya dari atas sebelah kiri ini dia menyamping seperti ini, jadi silang ya seperti ini. Bisa dari bawah, nah seperti ini ya. Terus ada lagi arah horizontal sejajar ini ya, seperti ini. Nah seperti ini. Dan untuk arah sayatannya sama ya, mungkin kita bisa seperti ini, bisa horizon, bisa dari atas seperti ini, bisa juga langsung X seperti ini ya, ini X. Nah seperti itu. Maaf dulu ya, saya taruh ini dulu. Nah, ada dua ciri khas ya dari Madura itu yang banyak dikenal oleh suku lain ya. Yang pertama ada karapan sapi, yang kedua ada celurit ini ya. Ini dalam bentuk budayanya orang banyak menyebut carok ya. Ini carok itu sebuah perilakunya atau seni kebudayaannya, dan celurit ini adalah alatnya ya. Ini. Tapi kalau orang menyebut carok itu sebagai sebuah tradisi suku Madura, ya bagi saya pribadi ya, saya kurang setuju ya. Karena Madura itu setahu saya ya bro, nggak sekejam itulah bro. Madura itu baik, ramah tamah. Satu yang terpenting, gotong royongnya sangat luar biasa bro. Tapi memang lah pada zaman dahulu saat hukum ya belum menyentuh rata tanah Madura ini, memanglah sebagian masyarakat Madura masih menggunakan tradisi carok untuk menyelesaikan masalah ya. Tapi perlu diketahui, itu pun kalau memang sudah nggak ada cara lain ya, sudah nggak ada jalan lain, sudah nggak bisa bermusyawarah lagi kayak gitu ya. Dan itu pun juga ada syaratnya, jika masalah itu memang benar-benar fatal ya. Kalau masalah kecil nggak ada, saya di sini pun jarang menemukan kejadian
carok itu jarang ya. Kalau memang masalah sudah fatal, terus contohnya ya seperti harkat dan martabat seseorang sudah benar-benar direndahkan dan diinjak-injak serendah-rendahnya, yaitu barulah semboyan lebih baik putih tulang daripada putih mata baru diterapkan oleh suku orang Madura ya. Seperti itulah setahu saya ya. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Jujur ya, sebenarnya saya sendiri bukan orang asli dari Madura. Saya sendiri sebenarnya seorang pendatang ya. Dan Tuhan memilihkan saya istri orang Madura. Jadi hiduplah saya di tanah Madura ini dan menetap di sini. Awal mulanya ya, dari situlah saya ya baru mempelajari sebuah tradisi orang Madura ini beserta seni-seninya ya. Saya di situ baru mencari-cari seni dari khas Madura ini ya. Barulah saya mengenal dan tahu pertama kali tentang celurit ini ya. Saya langsung jatuh cinta memang ya sama gerakan seni kembangan celurit ini. Dan disitulah saya mulai mencari seseorang ya yang saya anggap bisa mengajarkan saya untuk permainan celurit ini. Alhamdulillah ya, sedikit banyak saya sudah belajar ya tentang seni gerak kembangan celurit ini ya. Dan di kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan seni kembangan celurit ini kepada Anda semua ya. Ya, siapa tahu Anda berminat juga ya dan menyukainya. Saya membuat video ini hanya untuk pemula ya, hanya untuk pemula. Soalnya di luaran sana masih banyak ya orang yang sangat pandai di bidang ini ya, atau bisa disebut master begitu. Ini hanya untuk video bagi pemula saja ya, pemula yang belum bisa bermain ini ya. Nah, mungkin ilmu yang saya akan share ini nanti ya hanya sebagian kecil ya dari kekayaan seni gerak celurit ini ya. Tapi yang terpenting adalah saya ikhlas membaginya dan mungkin bisa, alhamdulillah bisa jadi wawasan atau syukur-syukur Anda berminat untuk mempelajarinya. Seperti itu ya. Agar lebih banyak lagi yang menjaga kelestarian seni kembangan celurit ini. Oke, kita langsung ke video selanjutnya ya. Di awal tadi kan saya sudah menunjukkan kegunaan dari celurit ini ya, arah bacokan dan juga arah sayatan seperti ini ya. Sekarang saya akan melanjutkan dengan video bagaimana cara menyembunyikan senjata. Kita pandai mengeluarkan, harus pandai menyembunyikan, begitu ya. Cara menyembunyikan senjata ini ada beberapa macam ya, tergantung arah bacokannya. Kalau misalnya arah bacokan dari luar sebelah sini horizon ke sana, cara menyembunyikannya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini cara menyembunyikannya ya, seperti ini. Nah, kalau dari arah sebelah kiri ke kanan seperti ini, cara menyembunyikannya seperti ini. Atau bisa kita lebih pendek lagi seperti ini. Untuk dari sisi bawah sama ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya, sama seperti ini. Kalau untuk yang dari sisi bawah sebelah sini kita kembali lagi seperti ini. Ini kalau yang untuk dari atas ya, arah bacokan dari sebelah sisi atas sebelah sini, kita ke sini langsung seperti ini, sembunyinya langsung seperti ini. Nah, begitu. Untuk cara putarannya ya, menyembunyikan ini dia seperti ini ya. Bisa kamera lebih dekat lagi ya. Nah, seperti ini, kita pegang seperti ini, kita arah bacok seperti ini ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini kuncian ya,
kemudian yang 3 kita lepas, dari sini kita lepas, kita taruh bawahnya pegangan sini. Nah, dan jempolnya ini kita lepas ke sini. Nah, dan kita pegang lagi, baru kembali ke pegangan sempurna seperti ini. Tapi untuk arah yang ke sini ini ya, arah yang menyembunyikan ini, kita harus belajar seperti ini dulu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini harus rajin-rajin seperti ini ya. Jangan sampai pergelangan ini terasa kaku ya. Soalnya kalau terasa kaku, nanti kita nggak bisa menyembunyikannya seperti ini, nggak bisa ya. Harus benar-benar lentur, baru kita bisa menyembunyikan seperti ini. Nah, untuk keluarnya sendiri, ini kan arah ke dalam ya, sembunyi ke dalam. Untuk mengeluarkannya lagi, kita kamera lebih dekat lagi, kita bisa membuka ini ya, jari telunjuk ini sambil kita hentakkan seperti ini, kita buka seperti ini. Nah, jempol kita seperti ini ya, kita kait ke sini, baru kita kunci lagi, pegangan sempurna lagi seperti ini. Nah, untuk caranya sendiri kan, kalau sembunyi tadi kita putarannya seperti ini ya. Nah, untuk arah ke sana kita putarannya seperti ini, kita melatih putaran seperti ini. Nah, terus kita latih terus, baru kalau sudah terbiasa kita bisa sembunyi seperti ini, kita bisa ya. Itu adalah bagaimana cara menyembunyikan senjata ini ya. Dan bagi kalian ya yang memang berminat untuk belajar gerakan seni kembangan celurit ini, ya kalian harus konsisten ya. Kuncinya konsisten, harus sering mencoba dan jangan malas mencoba. Sisakan waktu ya, atau sediakan waktu minimal lah setengah jam 1 hari untuk melatih kelenturan persendian ya, untuk melatih seperti ini tadi dan juga seperti ini ya, untuk melatih kelenturan persendian tadi agar gerakan itu nggak kaku ya, terlihat luwes seperti ini, enak dilihatnya seperti ini ya. Dan juga tak lupa ya, saya berpesan, jika memang Anda berniat untuk belajar ini, niatkan dalam hati ya, bahwa Anda ingin belajar sebuah seni gerakan celurit ini untuk arah yang positif atau untuk kebaikan ya. Saya nggak ingin ya nanti Anda misalnya belajar seperti ini, terus misalnya Anda untuk menyakiti orang atau apa, itu saya nggak berharap seperti itu. Itu dulu ya video kali ini. Semoga apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat ya nantinya, bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan Anda, bisa lebih mengenal Madura dan seni-seninya ya, seperti itu. Jika ada kata-kata yang salah dari saya pribadi, atau ada kata-kata atau ada apa ya, suatu perkara lah yang kurang enak gitu, saya pribadi memohon maaf ya. Jika kalian menyukai video ini, silahkan subscribe, like, komen, syukur-syukur Anda share juga ke teman-teman Anda, seperti itu. Sekian ya video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.